Ya, halo, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Yolanda Sabeniku. Saya akan menjelaskan eh, tentang gangguan pencernaan dalam sistem tubuh kita. Gangguan pencernaan itu bisa dari mana saja. Misal yang pertama itu dari mulut. Dari mulut. Gangguan pada mulut itu ada dua. Ada perotis. Perotis itu gondong yang besar itu. Nah, kalau perotis ini sendiri ini merupakan infeksi pada kelenjar perotis. Cara mencegahnya, jangan terlalu sering minum minuman yang masam atau makanan yang asam, dan sering juga minum air putih. Nah, ini penyakit ini itu disebabkan oleh virus Paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah. Nah, nanti kelenjarnya nanti bengkak, akibatnya nanti bisa jadi gondong yang besar itu. Terus yang kedua, penyakit yang kedua namanya seroflatmia. Kalau ini namanya gangguan produksi air liur. Tadi air liurnya ini ada gangguan produksinya, tadi sedikit doang. Kondisi mulutnya kering. Kalau normal kan ini penuh semua. Kalau seroflatmia ini kering. Ini jadi pusat ludah. Syaraf pembawa rangsang ludahnya itu mengalami perubahan komposisi elektrolit ludah. Biasanya penyebab lainnya itu rasa takut, cemas, depresi, tumor otak, terus mengonsumsi obat-obat tertentu juga. Itu bisa menyebabkan kelenjar kering juga. Nanti nggak usah cemas, slow, santuy-santuy aja. Bukan berarti semua penyakit itu nggak ada cara penyembuhannya. Itu ada penyembuhannya. Misal yang gondong, penderita itu harus banyak istirahat, nggak boleh capek-capek dulu, dan tidak boleh makan makanan yang masam. Kalau yang serostomia tadi, yang penyakit nomor 2 tadi, bisa disembuhkan dengan mengonsumsi makanan yang masam. Ini kebalikan dua-duanya, yang satunya nggak boleh, yang satu boleh. Sama yang seroflatmia itu sering minum air putih. Kalau misalnya masih akut, masih sakit, harus dioperasi dulu. Nah, yang penyakit tadi kan habis di mulut, sekarang di kerongkongan atau esofagus. Dan di kerongkongan itu ada dua juga. Yang pertama itu akalasia. Itu dia tuh nggak mampu, kerongkongan tuh nggak mampu menyalurkan makanan, jadi lemah dan tidak teratur. Padahal kerongkongan tuh sebagai media juga, sebagai saluran juga untuk penyaluran makanan. Nanti akibatnya makanannya tuh tertimbun di sini, dalam esofagus bagian bawah. Nanti penyebabnya kegagalan sphincter esofagus bagian bawah. Nanti nggak sempurna waktunya untuk mengolah, nyandet lah istilah itu, nyandet. Terus yang kedua, esofagitis, dimana ini mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya reflux, atau keadaan ini ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung. Jadi naik, turunnya itu naik ke lambung atau esofagus. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya, saya akan membahas yang lambung. Gangguan pada lambung itu yang pertama ada gastritis. Gastritis itu radang akut pada dinding lambung. Ini penyebabnya konsumsi yang salah. Dia makannya tuh kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Kalau makan enggak, misalnya makan buah nggak dicuci dulu, kacau makan aja gitu. Terus yang kedua ada penyakit kolik, namanya penyakitnya kolik. Penyakit kolik ini rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Jadi untuk orang yang suka makan pedas, jangan terlalu sering makan pedas, apalagi plus tambah alkohol. Itu bisa merusak lambung, karena lambung itu juga rawan sekali terkena penyakit seperti ini, sebagai penyakit kolik seperti ini. Lalu ada tukak lambung. Tukak itu apa sih? Itu luka. Tukak itu luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi.
infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambungnya itu ada luka, di bagian dalamnya itu ada luka. Biasanya karena asam HCl berlebih. Jadi beberapa faktor tuh nggak boleh makan asam, minuman asam tuh nggak boleh karena HCl, kandungan HCl H-nya itu juga masih tinggi karena anggota organ tubuh kita tuh ada yang belum bisa menerima itu dengan baik. Jadi sewajarnya aja kalau makan, kalau minum, kalau mengonsumsi makanan sesuai takaran aja. Terus ada penyakit lagi namanya peritonitis. Kalau peritonitis itu namanya peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut. Selaput rongga perut itu peritoneum. Peradangan ini itu merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen. Abdomen itu perut ya. Misalnya appendicitis, salpingitis. Salpingitis itu peradangan pada saluran tuba Fallopy dan lain sebagainya. Nah, untuk tukak lambung tadi ada beberapa pencegahannya. Dan periotonis tadi juga ada. Misalnya antibiotik untuk membunuh bakterinya, memasukkan balon kateter melalui mulut. Balon kateter tuh kayak balon nanti pakai di mulut gitulah, untuk menekan daerah yang berdarah. Itu yang peritonitis. Kalau yang antibiotik itu buat tukak lambung. Nah, tadi kan udah lambung, sekarang kita bahas ke usus. Nah, kalau usus ini pasti dengan appendicitis. Appendicitis itu radang pada appendix. Jadi karena penumpukan kotoran sisa-sisa makanan dalam usus besar. Sama sembelit. Pasti kalian tahu tuh sembelit apa? Atau konstipasi. Konstipasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Nanti kalau ngedet itu sakit banget. Penyebabnya itu kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Bolak-balik kamar mandi tidak teratur, kurangnya minum air putih, kurangnya makanan-makanan yang berserat, sayur buah. Jadi jangan melulu makan daging gitu. Pencegahannya itu cuma dianjurkan jangan keseringan buang air besar dan banyak makan sayur-sayuran dan buah. Sama diare itu juga gangguan pada usus. Diare itu sering, biasanya tuh feses yang banyak mengandung air atau gitulah, tahu lah yang seret. Nah, pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar pada ileum. Jadi penyebabnya itu pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Itu bukan tanpa penyebab virus, itu penyebab virusnya itu bakteri kolera atau diare akut. Pencegahannya kalau diare ya pemberian oralin seperti 3 kali sehari, terus memeriksa ke dokter gitu. Kalau sembelit tadi yang mengandung serat aja, makan yang mengandung serat, buah, bisa memberikan suplai obat juga. Nah, lalu kembali lagi kita bahas penyakit pada pankreas itu juga ada. Pankreatitis. Pankreatitis itu peradangan, berarti peradangan pada pankreas. Peradangan pada pankreas itu ada 2 hal, berarti peradangan akut atau kronis. Nah, itu yang akut itu berlangsungnya sangat cepat. Kalau yang kronis itu berlangsung lama, jangkanya lama. Penyebab umumnya itu biasa karena alkohol. Mengonsumsi alkohol terlalu banyak itu nggak baik, dan terjadinya tonjolan vateri, atau vateri itu akhir saluran pengeluaran pankreas atau batu empedu, dan dampaknya tuh bisa mengakibatkan kematian sampai 70-90%. Jadi kurang-kurangi minum alkohol.
Dan misal kalau kita keracunan makanan atau salah cerna, itu juga ada penyembuhannya. Keracunan makanan itu biasanya tidak memerlukan perawatan khusus, cuma ini pencegahan tradisionalnya pakai pemberian garam yang banyak hilang saat muntah. Terus kalau misalnya diperiksa ke dokter, nanti dokter memberi sejenis serbuk yang mengandung glukosa dan garam gitu. Berarti intinya garam bisa menyembuhkan keracunan makanan. Jadi kalau kita bahas konteks keracunan makanan. Terus salah cerna juga. Salah cerna itu salah konsumsi. Salah cerna. Jadi organ kita yang salah. Jadi biasanya orang tuh memberi yogurt dan makanan yang bersih. Gitu aja sih. Nah, kalau kita bahas ada penyakit lagi namanya PDS digestif atau flatus. Flatus itu kentut ya, kentut gas udara yang saluran cerna dikeluarkan lewat anus. Dan kenapa kalau kentut itu bunyi? Jadi kalau otot abdomen perut dan sphincter ani erectus atau otot bagian luar itu berkontraksi, itu bisa bunyi. Jadi kontraksi ini tuh membuat tekanan meningkat sehingga akan mendorong udara keluar. Karena lubang anus kita itu kecil dan sempit, maka ketika udara yang cepat gitu, lubang anus tersebut akan menimbulkan vibrasi. Tapi kentut deh, gitu. Nah, itu beberapa pengetahuan mengenai gangguan saluran pencernaan. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.